Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini. Dan mari bersama-sama kita memulai ibadah PA kita dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 29, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Sumangga Sowan Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan saat ini kami bisa bersama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Meskipun kami melakukan secara online dan tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan bersama, sehingga kami bisa dikuatkan di dalam iman melalui peribadatan yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 202. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Rahayu Kang Utomo Lakuni.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan pada kesempatan saat ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 11, kita baca ayat 4 sampai dengan ayat 9. 1 Tawarikh pasal 11 ayat 4 sampai 9 yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang terlebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besar kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud adalah tokoh yang memang sangat terkenal bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya. Daud menjadi tokoh yang begitu luar biasa, apalagi ketika kita mendengar atau mengingat kembali cerita Daud dan Goliat. Cerita kepahlawanan yang sungguh luar biasa, di mana itu juga sering kali diceritakan kepada anak-anak kita, mulai dari anak-anak balita, pratama, madya, bahkan remaja pun masih sering kali diulang-ulang tentang cerita Daud dan Goliat ini. Dan memang seringkali cerita ini pun menjadi banyak perumpamaan-perumpamaan membandingkan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam cerita Daud dan Goliat ini bukan hanya perkara keperkasaan atau kepahlawanan seseorang saja. Tetapi dalam cerita Daud dan Goliat ini, disinilah sangat menonjol bagaimana tuntunan dan pertolongan serta penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada setiap umatnya. Ketika Tuhan sudah memilih umatnya, maka Tuhan akan memberikan penyertaan yang begitu luar biasa kepada seluruh umat kepunyaannya. Dan inilah yang memang menonjol dari cerita Daud dan Goliat yang sering kali kita dengar. Bukan hanya cerita perkara Daud mampu mengalahkan si raksasa Goliat, Daud yang kecil, Daud yang dianggap sepele, mampu mengalahkan prajurit Filistin yang begitu luar biasa. Bukan hanya itu. Tetapi di balik cerita itu semua, ada Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang memberikan penyertaan kepada Daud ketika Daud harus melawan Goliat. Dan disinilah juga di dalam bacaan kita saat ini, kembali lagi cerita Daud yang begitu luar biasa juga digambarkan di dalam bacaan kita. Di mana Daud yang ingin merebut kembali Yerusalem dari tangan-tangan orang Yebus. Tetapi memang di ayat 5 tadi dikatakan bahwa penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi memang orang Yebus pun beranggapan bahwa orang Israel di bawah kepemimpinan Daud tidak akan mampu merebut kembali Yerusalem. Tetapi di sini rupanya kembali diceritakan tentang keperkasaan Daud bersama-sama dengan bangsa Israel ketika Daud berhasil kembali merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus. Dan tentunya ketika kita kembali merasakan, merelasikan kembali dengan cerita-cerita Daud sebelumnya, tentu ini bukan hanya sekedar keperkasaan dan kehebatan Daud bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi di dalam cerita ini juga kita melihat bagaimana pertolongan Allah yang begitu luar biasa kepada Daud dan juga orang Israel.
Daud ini memang raja yang luar biasa. Daud ini memang raja yang bijak. Daud ini memang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, khususnya di dalam sejarah orang Israel. Tetapi memang tidak hanya keperkasaan dan kehebatan Daud semata. Sekali lagi, cerita ini bukan hanya ingin menonjolkan kehebatan Daud bersama-sama dengan bangsa Israel. Tetapi di dalam cerita ini kembali ingin ditonjolkan bagaimana Allah yang menyertai umat pilihannya. Maka dari itu dikatakan tadi di ayat yang ke-9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Jadi kehebatan dan kebesaran kuasa Daud bukan datang dari diri Daud sendiri, bukan datang dari kemampuan dan kekuatan Daud sendiri, tetapi kebesaran dan kehebatan Daud ini datang dari berkat dan juga penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah cerita tentang Daud dan Yerusalem ini, Daud dan Israel yang merebut Yerusalem ini, kembali lagi mengingatkan kepada kita tentang bagaimana besarnya, kuatnya penyertaan Tuhan Allah kepada setiap umatnya. Cerita-cerita yang disampaikan di dalam Alkitab, khususnya yang kita baca saat ini, tidak hanya fokus pada diri atau kepahlawanan orang-orang itu. Tidak hanya fokus pada perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, tetapi juga fokus kepada apa yang ada di balik itu semua. Apa yang ada di balik keberhasilan dan kekuatan Daud. Apa yang ada di balik kebijaksanaan dan kehebatan Daud di dalam memimpin Israel. Dan disitulah selalu ada Allah yang turut serta, turut campur tangan, memberikan kekuatan dan juga penyertaan kepada Daud pada waktu itu. Dan tentunya berkat dan penyertaan Allah itu juga ada dan terjadi di dalam kehidupan kita semua sebagai manusia saat ini. Kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Saya dan Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan juga untuk diselamatkan. Dan kita juga bisa memiliki kekuatan, kehebatan yang luar biasa apabila kita tidak hanya mengandalkan diri kita. Apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan semesta alam yang akan menyertai kita semua. Dan mungkin kita juga pernah merasakan situasi-situasi di mana ada di antara kita yang mungkin merasa rendah. Ada di antara kita yang mungkin merasa rendah diri atau merasa remeh ataupun diremehkan oleh orang lain. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti itu. Tetapi yakin dan percayalah, meskipun mungkin kita pernah direndahkan, meskipun mungkin kita pernah diremehkan, tetapi apa yang terjadi pada Daud? Bahwa ketika dia diberi kuasa dan kekuatan oleh Tuhan, maka tidak ada lagi yang mampu menghalangi. Tidak ada lagi orang-orang yang menjadi rendah atau remeh. Tetapi semua akan menjadi orang yang perkasa dan memiliki kehebatan dan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya ketika Allah bersama-sama dan menyertai dia. Oleh karena itu, marilah kita jadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengharapkan dan menyadari akan pertolongan Tuhan, supaya kita semua tidak menganggap remeh diri kita sendiri, supaya kita semua tidak menganggap rendah diri kita sendiri, tetapi kita yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan kita mampu melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Dan itulah yang diharapkan juga oleh GKJW dengan motonya mandiri dan menjadi berkat. Harapannya GKJW tidak lagi mengharapkan bantuan saja, mengharapkan pertolongan saja dari pihak-pihak lain. Tetapi bagaimana GKJW juga dipanggil untuk bisa menjadi berkat, menjadi mandiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak merasa remeh, tidak merasa kecil, tetapi kita adalah bagian dari karya tangan Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga yang harapannya tertular pada diri kita semua sebagai warga jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan. Bahwa kita bukan orang remeh, bahwa kita bukan orang lemah, bahwa kita adalah orang yang dipilih dan diberkati Tuhan, dan kita pasti memiliki kekuatan kita masing-masing, dan kita pasti memiliki kemampuan kita masing-masing yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tergantung bagaimana kita menyadari pertolongan Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, sehingga kita
merasa kuat, merasa mampu di dalam menjalani kehidupan kita karena berkat dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, marilah kita bersama-sama sharing dengan keluarga kita masing-masing terkait pertanyaan, ceritakan pengalaman Anda ketika Anda merasakan pertolongan Tuhan yang menguatkan Anda di dalam hidup Anda semua. Saya ulangi, ceritakan pengalaman Anda ketika merasakan pertolongan Tuhan yang menguatkan di dalam kehidupan Anda sekalian. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, selamat sharing bersama-sama dengan keluarga, dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 103, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Allah Yeku Pangen Satuhu. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pada kesempatan saat ini, Tuhan sudah memperkenankan kami untuk bisa bersama-sama menjalani ibadah PA dengan penuh sukacita di tengah keluarga kami. Dan saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami ya Bapa, yang mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memberikan kekuatan serta kesembuhan
sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Kami serahkan juga kehidupan kami semua, di dalam kami menjalani hidup berkeluarga, di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami, juga anak-anak kami yang menjalani proses pendidikan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai memberkati, memberikan kelancaran di dalam setiap aktivitas kami, memberikan berkat-berkat yang terbaik bagi kami di dalam kehidupan kami pribadi dan juga keluarga kami, serta juga anak-anak kami semua. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga lansia. Kami percaya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam seluruh aktivitas mereka. Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang buruk, sehingga kami semua sebagai warga jemaat GKJ Mojosari bisa beraktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang kami lakukan bersama, kami mohon Tuhan memberkati, terlebih di dalam proses renovasi yang akan dilakukan, ataupun yang sudah dilakukan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kelancaran di dalam proses renovasi ini, sehingga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti tidak ada gangguan suatu apapun. Bapa, kami meyakini Tuhan senantiasa juga menuntun, menyertai, dan juga memberkati bangsa dan negara kami. Di dalam situasi kondisi saat ini, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, untuk memimpin bangsa kami ini dengan jujur dan adil. Bapa, kami serahkan seutuhnya hidup kami semua, dan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Semua kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Demikian seluruh doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami, semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.